Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj yang sudah hadir bersama kita, Al-Mukarram Ustaz Ar-Rozi Perdana SPDI, guru kita Ustaz Beni Asri SPD, dan seluruh guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Kemudian umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Pertama dan yang paling utama sekali, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-9 dari bulan Rabiul Awal, kita bisa berkumpul menampakkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini di dunia, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di akhirat kelak nantinya di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bering salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tercurah kepada sahabat dan keluarga beliau. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita memperingati hari kelahiran beliau. Dan kita diperintah oleh Nabi untuk mencintai beliau lebih daripada mencintai keluarga kita, lebih dari mencintai orang tua kita, lebih daripada mencintai anak kita, dan lebih dari mencintai manusia secara keseluruhan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi beliau mengatakan, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku dia cintai lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia secara keseluruhan. Maka oleh karena itu kita tampakkan rasa cinta kita kepada beliau, yaitunya dengan memperingati hari kelahiran beliau. Kenapa kita peringati hari kelahiran beliau? Karena kita bersyukur dengan lahirnya seorang makhluk Allah yang paling mulia, sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa nikmat. Karena dengan diutusnya beliau, kekufuran banyak dihapuskan. Dengan diutusnya Rasulullah, kesyirikan banyak dihapuskan. Dengan diutusnya Rasulullah, menjadilah manusia memiliki akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penyempurna dari akhlak manusia itu sendiri. Kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad, sehingga taulah manusia dengan Tuhan yang disembah, yang dulunya mereka menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Dengan diutusnya Nabi Muhammad, diangkat derajat perempuan yang dulu ketika zaman jahiliyah setiap lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dengan berkat Nabi Muhammad diangkat derajat perempuan. Maka oleh karena itu hendaklah kita menampakkan cinta kita kepada beliau, yaitunya kepada Nabi yang cintanya melebihi daripada cinta kita kepada beliau. Kenapa dikatakan demikian? Karena nanti pada hari kiamat beliau masih memikirkan kita. Keluarga kita pada hari kiamat belum tentu memikir awak lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran, yafirrul mar'u min akhih, seseorang akan lari dari saudara kandungnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW memohonkan kepada Allah syafaat supaya umatnya yang pembawa dosa besar diampuni dosanya oleh Allah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad cinta beliau kepada kita lebih tinggi daripada cinta kita kepada beliau. Karena dalam suatu hadis dijelaskan oleh Nabi, likulli da'watin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa anna niftaba'tu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, masing-masing dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, diberi doa khusus oleh Allah. Kapanpun mereka minta akan Allah kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kemudian masing-masing para nabi selain Nabi Muhammad sudah bersegera di dunia memohonkan doa itu, sudah dikabulkan oleh Allah. Adapun aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu, aku simpan doa yang dikabulkan oleh Allah itu. Untuk apa beliau simpan? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku peruntukkan untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, padahal keluarga kita tidak memikirkan kita seperti itu. Makanya dengan momen Maulid Nabi ini semakin tahu kita cinta Rasul kepada kita, semakin tahu kita dengan sirah kelahiran beliau dan sirah kehidupan beliau, yaitunya dengan memperingati Maulid Nabi SAW. Meskipun ada dari kelompok, dari sebagian aliran yang mengatakan Maulid Nabi ini adalah sesuatu perkara yang bid'ah, yang haram atau bid'ah dolalah. Mereka mengatakan, kenapa kalian tidak Maulid Nabi? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan seperti ini. Mencontohkan dimulai dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan tausiah agama, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian setelah itu memberikan orang lain makanan. Nabi tidak pernah mencontohkan begitu, mereka mengatakan. Ketika mereka mengatakan seperti itu, maka kita jawab dengan kaidah yang terjadi, yang berada dalam usul fikih, tarku syai'in la ya'ni tahrimahu. Nabi meninggalkan sesuatu bukan artinya itu haram. Contohlah kepada yang lain, ketika pada zaman Nabi Muhammad belum disatukan Al-Quran dalam satu mushaf, belum ada pada zaman Nabi. Kalau seandainya berpendapat semua yang tidak ada pada zaman Nabi adalah haram, berarti haramlah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi tidak seorang sahabat pun yang mengatakan itu haram, dan mereka lebih paham dari orang sekarang dalam bidang hadis. Baru pada zaman Nabi belum ada yaitunya azan 2 kali pada hari Jumat. Baru setelah Nabi meninggal adanya, tapi tidak ada orang mengatakan itu perkara yang haram. Pada zaman Nabi belum dijadikan orang dalam melaksanakan solat tarawih dalam satu jamaah,
baru pada zaman Khalifah Sayyidina Umar baru dilakukan. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu menunjukkan kepada keharaman. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sudah membuat kaedah-kaedah. Beliau sudah tahu nanti pada akhir zaman datang ulama-ulama yang pintar, orang-orang yang hebat. Dengan kaedah itu mereka sudah bisa menentukan hukum. Jadi mana ijalan Nabi sadunya, tapi beliau meninggalkan kaedah. Jadinya kaedahnya sesuatu yang ditinggalkan Nabi belum tentu itu haram. Tapi secara lain Nabi sudah memperingati hari kelahiran beliau dengan apa? Dengan berpuasa. Cara modal yang nak dilakukan dan Nabi ada baca Quran, ada tausiah agama, ada solawat, ada bagi orang lain makan, yang nak dilakukan Nabi. Iku adanya baru pada abad ke-7 yang dibuat oleh Yahya ibnu Ya'mur, yang dibuat oleh Raja Irbil ketika itu, yang berada di Turki Utsmani. Dikumpulkan oleh beliau seluruh ulama dari kalangan mutakallimin, dari ahli tafsir, dari ahli hadis, kemudian dari usuluddin. Tidak ada seorang pun yang mengatakan itu bid'ah yang diharamkan. Tapi Nabi dengan cara lain sudah melakukan. Bagaimana Nabi melakukan? Beliau berpuasa pada hari Senin. Lalu ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, maka engkau puasa pada hari Senin?" Lalu beliau menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Aku berpuasa pada hari Senin itu karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati hari kelahirannya dengan ketaatan, yaitu berpuasa sunat. Kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan ketaatan juga, baca Quran perkara taat, tausiah agama perkara taat, bersolawat perkara taat, magi orang lain makanan perkara taat. Berarti semuanya adalah kebaikan. Berarti itu bukanlah sesuatu yang diharamkan, malah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan datangnya Nabi yang mulia itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi, semakin cinta kita dengan Nabi, semakin rindu kita dengan Nabi. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi, Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan Nabi Muhammad pada malam kini di dalam mimpi, dan mudah-mudahan besok di akhirat dipertemukan kembali. Karena kata Rasul, "Man ra'ani fil manam yarani fil yaqazah." Orang yang melihatku di dalam mimpi ketika hidup di dunia, orang itu akan berjumpa denganku dalam keadaan jago, yaitu di akhirat. Kata ulama, orang yang melihat Nabi dalam keadaan mimpi itu menunjukkan dia akan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang bermimpi sobok jo Nabi, itu tandanya meninggal dalam keadaan beriman. Karena kata Nabi, orang bersobok jambo jo mimpi dalam mimpi, bersobok jambo besok di akhirat. Karena nak bersobok jo Nabi di akhirat, besok orang beriman, orang kafir tak bersobok. Itu menunjukkan suatu berita gembira bagi orang yang berjumpa dengan Nabi ketika dia bermimpi. Itu menandakan dia meninggal dalam keadaan beriman. Jadi mudah-mudahan kita diperlihatkan Nabi kepada kita dalam keadaan mimpi, maka kita berdoa, Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi fi hazihil lailah wa fi kulli layali. Ya Allah, perlihatkanlah Nabi Muhammad kepada kami pada malam ini dan pada malam-malam yang lainnya hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.